Fuji sempat didekati cowok selain Tarik Halilintar, begini pengakuan Marisha Icha. Marisha Icha membocorkan perjalanan cinta Fuji sebelum berpacaran dengan Tarik Halilintar. Menurut Marisha Icha, Fuji sempat akan menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Waktu itu sebelum deket sama Tarik, jadi sempat ada deket sama cowok, katanya dikutip dari YouTube Seleb Oncam News. Kendati demikian, Marisha Icha mengaku sempat bersikap protektif pada Fuji. Cowoknya itu datang ke rumah. Terus, aku bilang, mana cowoknya? Fuji bales, itu di depan. Aku bilang, suruh masuk, buka maskernya. Saya mau lihat muka kamu, sambungnya. Oleh karena itu, lanjut Marisha Icha, Fuji Parno bercerita soal pria kepadanya. Jadi, mungkin dia semenjak dari situ agak parno kalau cerita tentang cowok, tuturnya. Marisha Icha juga menyadari, dirinya terlihat protektif layaknya orang tua Fuji. Aku berasa kayak orang tuanya kali ya, ujarnya. Marisha Icha menambahkan, Fuji kerap mengalami perasaan gelisah sebelum akhirnya bertemu dengan Tarik Halilintar. Dia bilang suka karena gak bisa sendirian, kesepian. Dan Tarik selalu ada, setiap cerita selalu nyambung, pungkasnya. 10 potret Okky Setiana Dewi, pendakwah yang video ceramahnya soal KDRT viral di TikTok. Okky Setiana Dewi menuai kecaman dari warganet setelah memberi ceramah mengenai KDRT dalam sebuah rumah tangga. Isi ceramahnya dianggap kontroversi karena seolah perempuan membolehkan menutup aib suaminya setelah melakukan KDRT. Hal tersebut diketahui dari potongan video saat kakak Ria Ricis itu memberi ceramah yang diunggah di TikTok. Ustazah berusia 33 tahun itu menyiratkan bahwa hal tersebut adalah aib suami, sehingga istri yang baik akan menutupinya. Dalam kisahnya, sang suami diceritakan tersentuh setelah melihat istrinya tidak melapor ke orang tua. Potongan klip yang viral sontak memicu kontroversi di kalangan netizen. Banyak yang geram lantaran isi ceramah Okky dipandang KDRT sebagai aib dan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Terlepas dari kontroversi isi ceramahnya baru-baru ini, Okky Setiana Dewi dikenal sebagai seorang pendakwah yang telah mengisi banyak acara. Istri Ori Fitrio tersebut bahkan beberapa kali mengisi ceramah di mancanegara. Lantas seperti apa sih penampilan Okky Setiana Dewi saat berdakwah? Simak deretan potretnya berikut ini. 1. Okky Setiana Dewi dikenal sebagai salah satu pendakwah wanita yang aktif berdakwah, tak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Gayanya berceramah cukup diminati banyak orang, khususnya ibu-ibu. 2. Kakak dari Ria Ricis itu sebenarnya memulai karir di dunia akting, di mana saat itu ia dipercaya menjadi pemeran utama dalam film Ketika Cinta Bertasbih yang dirilis pada 2009. 3. Setelah namanya dikenal luas, Okky kemudian menjadi penceramah acara rohani Islam Itu Indah sejak 2014. Sejak itu, Okky makin mendalami ilmu agama dengan menyelesaikan program doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 4. Pendakwah yang kini merangkap sebagai pimpinan Yayasan Maskanul Hufaz itu mengisi ceramah di berbagai negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. 5. Belum lama ini Okky juga menghadiri muktamar di Los Angeles, Amerika Serikat. Dari 1.300 peserta yang hadir, Okky mengatakan bahwa ia bertemu dengan teman-teman lamanya. 6. Okky tampil kalem dengan busana muslim biru. Perempuan kelahiran 1989 ini tampak bahagia dan bersemangat selama mengisi muktamar di negeri Paman Sam tersebut. 7. Okky pun mengaku bangga dan bersyukur karena mendapat kesempatan untuk berdakwah di depan banyak orang di Amerika. Apalagi momen ini juga dimanfaatkan untuk berlibur bersama keluarga. 8. Namun isi ceramah Okky yang diunggahnya ke TikTok baru-baru ini justru menuai kecaman karena dinilai menormalisasi KDRT. Ibu 4 anak itu menyiratkan bahwa hal tersebut adalah aib suami, sehingga istri yang baik akan menutupinya. 9. Okky juga menceritakan bahwa sosok suami dalam kisahnya tersentuh setelah melihat istrinya tidak melapor ke orang tua yang tiba-tiba datang mengunjunginya. Suami tersebut akhirnya menyesali perbuatannya.
10. Sementara klip tersebut dengan cepat menjadi viral, banyak yang geram lantaran isi ceramah Oki dipandang menormalisasi KDRT sebagai aib dan tidak boleh diceritakan pada siapapun. Padahal KDRT sudah masuk ranah hukum. Itu dia deretan potret Oki Setiana Dewi saat berdakwah. Profil Kaya Syarif, kakak Aliando Syarif yang kini aktif jadi selebgram. Aliando Syarif memiliki kakak perempuan bernama Alia Afifah Syarif atau lebih dikenal dengan Kaya Syarif. Namun kakak Aliando Syarif ini tidak begitu tersorot ketimbang sang adik. Sama seperti Aliando, Kaya sempat terjun ke dunia akting dengan membintangi beberapa judul sinetron. Beberapa judul yang dibintanginya antara lain Ganteng-Ganteng Serigala, Anak Menteng, serta Love is Music. Beda usia Kaya dan Aliando hanya berjarak 1 tahun saja. Saat ini ia disibukkan dengan kegiatannya sebagai selebgram. Perempuan berusia 26 tahun ini juga berprofesi sebagai model dan naravlog kecantikan. Kaya memiliki paras cantik dan tentu saja mirip dengan Aliando. Kenali sosoknya lebih jauh dengan menyimak profil Kaya Syarif berikut ini. Profil Kaya Syarif. Kaya Syarif lahir dengan nama Alia Afifah Syarif di Jakarta pada tanggal 23 Juli tahun 1995. Kakak perempuan Aliando Syarif ini merupakan seorang aktris, model, selebgram, dan naravlog kecantikan. Kaya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Syarif Afif Al-Katiri dan Tengku Resi Revado. Aliando merupakan adiknya dari pernikahan pertama sang ibu. Adiknya dari pernikahan kedua ibu bernama Alwiyah Al-Haddad. Perjalanan karir Kaya Syarif. Kaya Syarif mengawali karirnya di dunia seni peran dengan membintangi Ganteng-Ganteng Serigala pada tahun 2014. Sinetron hits ini juga dibintangi Aliando sebagai pemeran utama. Setelah Ganteng-Ganteng Serigala, Kaya turut bermain di sinetron Anak Menteng sebagai Amel. Tayang tahun 2015, jajaran pemain lainnya termasuk Laki Perdana, Oci Rosdiana, Chris Lauren hingga Tasya Kamila. Tahun 2016 menjadi tahun yang sangat sibuk bagi Kaya. Ia membintangi 4 judul sinetron, yakni Betapa Aku Mencintaimu, Kutukan Cinta Sang Bintang, Love is Music, dan Detak Cinta. Kaya tidak bermain sinetron apapun setelah itu. Selain berakting, Kaya sempat mencoba dunia tarik suara dengan single Cinta Kantong Sampah yang dirilis tahun 2015. Sama seperti sang adik, Kaya sebenarnya berbakat di dunia hiburan. Dibayangi Aliando. Saat pertama kali terjun ke dunia akting, Kaya mengeluh bahwa karirnya dibayangi nama besar Aliando. Ia juga tak menampik bahwa semua pencapaiannya tak lepas dari sosok sang adik dan dukungan Alisius, fanbase Aliando. Kaya sadar bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan dukungan dari penggemar Aliando. Bintang FTV, 1000 Kisah, Dosa Separuh Nyawa itu berusaha keras untuk bisa lepas dari bayang-bayang adiknya. Tiap kali ikut casting, Kaya selalu dikenal sebagai kakak Aliando. Ini membuatnya ingin dikenal karena bakatnya sendiri sebagai seorang aktris. Namun akting tampaknya bukan pekerjaan yang cocok untuk Kaya. Ia pun menyerah dan memilih jalur lain, yakni dunia digital. Kini aktif jadi konten kreator. Mundur dari dunia akting, Kaya Syarif mencoba peruntungan dengan menjadi konten kreator. Kini ia dikenal sebagai selebgram dan naravlog kecantikan yang cukup rajin merilis konten bermanfaat. Kaya juga sering memamerkan OOTD, Outfit of the Day, dalam berbagai kesempatan. Gaya busananya pun beragam, mulai dari kasual, chic, hingga feminin. Kaya sering tampil modis dan stylish, membuatnya disukai banyak penggemar. Punya lebih dari 57.000 followers, Kaya mendapatkan sejumlah tawaran endorsement. Produk yang di-endorse mulai dari skincare, item fashion, hingga kuliner. Karir Kaya sebagai konten kreator bisa dibilang cukup sukses. Demikian profil Kaya Syarif, kakak perempuan Aliando Syarif yang jarang tersorot. Sukses terus untuk karirnya. Pesan menohok Maya Estianty untuk para pelaku perselingkuhan.
Maya Estianty blak-blakan memberikan pesan menohok untuk para pelaku perselingkuhan serta nasihat untuk korban perselingkuhan. Selain itu, Maya Estianty mengajak korban perselingkuhan agar bersikap santai dan tenang. Ketika kamu dipisahkan dengan orang yang sangat kamu cintai dengan cara yang menyakitkan, santai saja, ucapnya dikutip dari akun Instagram @insta_julid. Mantan istri Ahmad Dhani ini mengatakan bahwa pertemuan dengan orang yang tidak tepat adalah takdir Tuhan. Kadang kala Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang gak tepat dulu sebelum mempertemukan dengan orang yang tepat, sambungnya. Dengan demikian, lanjut Ibu Al-Ghazali, manusia dapat bertumbuh kedewasaannya. Supaya kita bersyukur, bisa belajar hikmah kehidupan, dan belajar keikhlasan serta kesabaran, tambahnya. Selain itu, Maya Estianty juga menyampaikan pesan menohok untuk para pelaku perselingkuhan. Bilang aja dalam hati, lo rugi ninggalin gue karena gue bakal digantiin sama Tuhan yang lebih baik dari lo, pungkasnya. Perihal itu, sejumlah netizen turut menyetujui pesan dari Bunda Maya Estianty. Bener banget Bunda, tulis seorang netizen, setuju karena udah pernah merasakan, sambung netizen lain. Cocok banget, Bun, balas netizen lain.